warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidasy syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah sholat tarawih yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini, malam yang kesekian kalinya, mungkin ada yang malam keempat atau ada yang malam ketiga. Terlepas dari perbedaan itu, paling tidak alhamdulillah kita bersyukur bahwa Ramadan 1443 Hijriah kita bisa melaksanakan secara berjamaah baik di masjid maupun di mushola. Setelah barangkali 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid karena ada peraturan pemerintah yang paling tidak ya terpaksa harus kita laksanakan. Walaupun barangkali banyak dari umat Islam, jamaah masjid, jamaah mushola yang ingin sholat tarawih itu di masjid ataupun di mushola, karena memang sudah kebiasaan kalau kita sholat tarawih, kalau kita sholat di bulan Ramadan ini selalu kita kerjakan di masjid atau di mushola. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang patut kita syukuri adalah bahwa kita masih bisa diberikan Allah kesempatan dan kesehatan. Allah memberikan kesehatan, dengan kesehatan kita bisa melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, termasuk barangkali ibadah sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran. Itu dengan kita sehat. Kemudian Allah berikan kita kesempatan, kita bisa hadir di masjid ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, yang tentu harus kita syukuri. Berapa banyak orang yang sehat, banyak orang sehat, tapi kesempatan untuk hadir ke masjid, hadir ke mushola, hadir berjamaah sholat isya, kemudian sholat tarawih, tidak bisa. Orangnya sehat tapi kesempatan tidak ada. Kenapa? Karena mungkin sibuk dengan berdagang, atau sibuk di rumah, atau sibuk yang lainnya, sehingga tidak bisa berkesempatan hadir ke masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hadirin, ada orang yang diberikan Allah kesempatan. Artinya kesempatan waktu itu ada, tapi orangnya tidak sehat, sakit. Artinya memang waktu luang untuk pergi ke masjid atau mushola itu ada, tapi tidak bisa karena sakit. Oleh karena itu, dua hal seperti ini kita syukuri. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid, bisa mengayunkan tangan,
ke masjid untuk bersama-sama hadir di dalam masjid ini dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Apalagi di bulan Ramadan yang sungguh Allah berikan nilai-nilai yang luar biasa. Yang Allah berikan hanya ada pada malam bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan bulan Ramadan itu disebut dengan penghulu bulan. Kalau hari itu penghulu hari itu hari Jumat. Kalau bulan Hijriah itu penghulu bulan itu adalah bulan Ramadan. Banyak keistimewaan yang diberikan Allah pada bulan Ramadan ini, termasuk salah satunya adalah perintah kita berpuasa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang barangkali kita semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang beriman. Jadi panggilan Allah itu sangat mesra sekali. Dipanggil orang-orang beriman, luar biasa. Orang yang hadir, yang melaksanakan puasa, orang yang pergi ke masjid, ke musala untuk melaksanakan ibadah sholat, berarti dia orang beriman. Artinya dia merespon panggilan Allah. Ini kan Al-Quran, panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ibadah puasa ini adalah ibadah hati. Karena beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain seperti sholat, zakat, haji, itu adalah ibadah yang bisa dilihat orang. Artinya menggunakan fisik, gerakan-gerakan. Kalau ibadah puasa itu ibadah hati. Jadi kita susah menebak orang itu puasa enggak. Bisa aja orang pura-pura puasa, pura-pura uyuh benar-benar kayak puasa, tapi padahal hanya makan. Bisa aja. Sama ada cerita itu, kisah si Paloi. Paloi ini hanya datang dari pasar sampai ke rumah, pina uyuh, pina liot. Jadi dia orang gini Paloi, kenapa abahnya? Iya, tunai dan mau sebenarnya nanti aku mau panasan ya. Panasan. Sekalinya apa? Rupanya ada lawas masuk ke rumah. Muak saya muntah. Muntahnya mie pulang. Jangan ini apa? Ya muntah mie di mana? Jadi kan Paloi pintar juga. Itulah kekuasaan Allah. Padahal begini tahu apa ini macam jual di pasar batis, batis maaf warung sakaduk itu awak tidak kelihatan, tapi batis kelihatan, warung sandal. Jadi kenal tuh. Jadi puasa itu ibadah hati, tergantung kita aja lagi. Makanya kan dalam hadis Nabi itu man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa itu dengan iman dan mengharap ridha Allah, kata Allah apa? Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu tergantung hati kita, keikhlasan kita.
Jadi kita mengerjakan itu ikhlas, niatnya lillahi ta'ala. Makanya dalam puasa itu, rukun puasa itu ada dua. Pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Nah, yang kedua keistimewaan bulan Ramadan itu adalah bahwa di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Oleh karena itu Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Artinya apa? Kita disuruh memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada malam bulan Ramadan. Ketika itu Rasulullah, ketika itu Muhammad berada di Gua Hira. Muhammad berada di Gua Hira dalam rangka beribadah, berdiam diri, bertahanus, menyepi di tempat sepi. Ya mungkin karena yang dihadapi ini masyarakat yang ya mampu, masyarakat yang berjudi, ya kan, itu luar biasa pada waktu itu. Nah, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menemui Muhammad yang sedang berada di Gua Hira. Apa kata Jibril? Iqra, baca. Kan Nabi kali saya tidak bisa membaca. Jadi kan Rasulullah Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi orang-orang orientalis barat itu kalau misalnya menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Rasulullah, itu tidak benar. Rasulullah sendiri tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi Rasulullah itu apa? Kelebihannya fatanah, cerdas, pintar, hebat. 15 abad yang akan datang sudah tahu kata Rasulullah ini. Ini kelebihan Rasulullah. Nah, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya paling kada ada target lah. Nah, target sehari 1 juz, 2 hari 2 juz, ya, itu. Jangan sama sekali kada ada membaca Al-Quran, karena pahala yang kita dapatkan itu luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Nah, jadi Al-Quran itu petunjuk, buku pedoman. Kita beli kendaraan, ada buku petunjuk, ada buku pedomannya. Kayak apa cara menjalankan kendaraan, kayak apa cara membongkar mesinnya, itu ada pedoman. Sama dengan kita, hidup kita ini adalah berpedoman kepada Al-Quran. Kalau kita berpegang dan berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah kita akan selamat dunia wal akhirat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian yang keistimewaan malam Ramadan ini adalah yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, jadi di bulan-bulan lain itu ada diturunkan Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan. Di dalam surah Al-Qadar Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya Allah itu menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Orang yang beribadah pada malam hari itu sama dia dengan beribadah 1000 bulan atau 84 tahun. Wah, itu luar biasa. Malam Lailatul Qadar. Maka orang kadang-kadang berjaga-jaga. Dari beberapa pendapat ulama ada yang mengatakan turunnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-10 terakhir. Ada yang berpendapat malam-malam ganjil. Allah tidak secara pasti menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya pada tanggal sekian, tidak. Kenapa? Supaya manusia itu bersiap-siap. Artinya berjaga-jaga. Kalau sudah ditentukan malamnya, mungkin malam itu aja beribadah.
malam itu aja beribadah, malam lain mungkin ada. Jadi orang yang beribadah pada malam hari itu luar biasa. Pahalanya besar dan sama dia beribadah selama 1000 tahun atau 84 bulan. 84 tahun atau 1000 bulan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan ini secara maksimal? Artinya apa? Bulan Ramadan itu tidak berlalu begitu saja. Kita mensiasati, artinya memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disinilah tingkat kadar keimanan seseorang itu bulan Ramadan itu bisa meningkat. Orang rajin baca Quran, kadang setiap hari baca Quran, dan baca Quran ini kadang alim ini. Kadang susah kita membawa Al-Quran. Kalau dulu bawa Al-Quran itu Quran muqaddam per juz. Jadi kemana-mana bawa Quran itu misalnya 2 juz berarti 2 lembaran. Juz berapa gitu. Tapi hari ini mudah sekali. Cukup kita membawa handphone, bisa baca Al-Quran. Dan bisa kita memberikan batasannya sampai di mana untuk dilanjutkan kemudian. Jadi sungguh mudah sekali zaman sekarang ini. Beda dengan zaman dulu. Jadi tidak ada alasan kita untuk menunda-nunda beribadah kepada Allah khususnya membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, orang yang beribadah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini kan artinya Allah memberikan pahala itu yang tidak terhingga. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya Allah memberikan pahala ganjaran dari 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau pahala ibadah puasa, kata Rasulullah dalam hadis kursinya apa? Wa ana azabihi. Jadi aku langsung memberikan pahalanya. Dan orang yang berpuasa itu diberikan sebuah pintu, namanya pintu royan. Jadi istimewa. Jadi di surga itu ada beberapa pintu. Salah satu pintunya disebut dengan royan. Itu adalah bagi orang-orang yang berpuasa. Hadirin rahimakumullah, puasa itu adalah ibadah wajib. Samping wajib juga ada ibadah-ibadah sunat, termasuk kita makan sahur. Gitu. Sahur juga jangan terlalu dini hari, song benar sahur. Ya. Jadi menjelang imsak itu yang diutamakan. Yang disunahkan itu menjelang imsak. Menjelang imsak. Dan kita juga beribadah di malam hari itu jangan dia sambil-sambilan. Ya kadang-kadang ada orang yang beribadah malam harinya itu sambil baca Quran sambil nonton TV. Nah jangan juga. Ya. Kemudian supaya kita bisa bangun subuh itu maka kita segera untuk tidur. Pernah ada cerita kawan pada malam bulan puasa, kaum ini bergerakan subuh aja kaum. Bangun, bersahur aja kaum ini. Sahur, ada orang bangunnya di kampung itu. Jar kaum ini, iya benar ini, janak benar banyak goreng nih. Jadi kayak kali si kaum ini sahur ada baunya. Kau jar kaum, api jar kaum. Cukup bangun bertahan, mana apinya? Jadi jar kaum api neraka mulai. Bapak Ibu hadirin yang membuka, inilah barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa beribadah semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.